Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanatan tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Shadaqallah wa shadaqal Rasul Karim. Hadirin pemirsa, sahabat seguru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana saja Anda berada. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah yang mana telah memberikan banyak nikmat dan inayahnya kepada kita. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita sama-sama bisa hadir, bisa mengikuti dan menyimak kajian-kajian seguru yang insya Allah merupakan pintu daripada kebaikan. Mafatihul khair. Mudah-mudahan kehadiran kita dalam kajian dasar-dasar keislaman yang dipersembahkan oleh seguru ini akan membawa kita kepada amal soleh kepada kita semua. Hadirin pemirsa, sahabat seguru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini tema yang akan kita angkat adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan keyakinan atau percaya kita kepada Allah bahwa Allah adalah Maha Esa. Maha Esa dalam zatnya, dalam sifatnya dan perbuatannya. Dan tidak ada sekutu baginya. Tidak ada menyerupai dan tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan hal yang penting karena beriman kepada Allah merupakan fondasi daripada bangunan Islam. Baik atau buruknya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan senantiasa mempengaruhi keimanan seseorang. Oleh karenanya, keimanan kepada Allah yang kokoh, yang kuat ini akan membentuk pribadi muslim yang sempurna. Untuk membangun keimanan yang benar dan kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan meluruskan pemahaman kita terhadap pertama, keyakinan akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah konsekuensi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keimanan yang benar, yang kuat akan membentuk komitmen terhadap tegaknya bangunan Islam dalam kehidupan pribadi muslim. Sahabat seguru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tadi saya sebutkan terkait dengan bagaimana membangun iman yang benar dan kokoh bahwa ini akan mempengaruhi keislaman seorang. Dengan pemahaman keimanan yang benar dan kokoh, maka akan menjadikan suatu pribadi muslim yang sempurna. Dan sebaliknya, ketika keimanan seseorang itu begitu lemah, maka bangunan Islam dalam dirinya akan menjadi rapuh. Oleh karenanya di sini pemahaman-pemahaman terkait dengan keyakinan akan keberadaan Allah ini perlu kita luruskan. Kita memahami secara benar bagaimana keyakinan akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah konsekuensi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, pemirsa, sahabat seguru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
ketika kita berbicara tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, hal ini bermakna bahwa kita berbicara tentang keesaan Allah sebagai Ar-Rabb, sebagai Al-Malik, sebagai Al-Ilah. Ar-Rabb yang kita pahami dari sisi Al-Quran adalah sebagai pencipta, pemilik, pengatur, pemelihara alam. Pemahaman-pemahaman terkait dengan keyakinan akan keberadaan Allah ini perlu kita luruskan. Kita memahami secara benar bagaimana keyakinan akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah konsekuensi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, pemirsa, sahabat Suguru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, hal ini bermakna bahwa kita berbicara tentang keesaan Allah sebagai Ar-Rabb, sebagai Al-Malik, sebagai Al-Ilah. Semesta isinya. Nah, Al-Malik yaitu menguasai atau merajai, dan Al-Ilah mengandung arti yang diabdi, yang dicintai dan ditakuti, dan juga sebagai sumber pengharapan. Nah, kita bisa melihat dalam surat An-Nas 1 sampai ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb-nya manusia. Hal ini mengandung arti tauhidur rububiyah. Malikin nas, rajanya manusia. Tauhidul mulkiyah. Dan ilahin nas, sembahan atau Tuhannya manusia. Ini tauhidul uluhiyah. Ya. Dalam kita memahami dan meyakini sebenarnya tauhid, maka ketiga tauhid, tauhidul rububiyah, tauhidul mulkiyah, dan tauhidul uluhiyah, ini harus kita bangun secara integral. Dan ditambah lagi satu hal yang sangat penting, yaitu tauhidul asma wa sifat. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu 99 nama dan sifat mulia Allah Subhanahu wa taala. Dengan pemahaman yang benar terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan tauhidul rububiyah, tauhidul uluhiyah, tauhidul mulkiyah, dan tauhidul asma wa sifat, maka akan terbangun suatu keimanan yang kokoh dan kuat. Dan keimanan ini akan merefleksikan keislaman yang sempurna. Oleh karenanya di sini bahwa dalam konteks keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, keempat tauhid ini tidak bisa kita pisahkan satu dengan yang lainnya. Kita mengimani akan keesaan Allah, tapi kita tidak mau penghambaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala ini harus dilakukan secara integral, harus secara menyeluruh, tidak boleh dipisah-pisahkan satu dengan yang lainnya. Tauhidul rububiyah, tauhidul mulkiyah, tauhidul uluhiyah, dan tauhidul asma wa sifat ini harus kita tanamkan dalam diri kita. Nah, sehingga keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala menjadi mantap apabila kita mempunyai pemahaman-pemahaman, punya dalil-dalil bukti yang jelas tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Ini akan melahirkan pengesaan dalam tauhidkan Allah Subhanahu wa taala secara mutlak, ya. Pengabdian diri kita hanya semata-mata kepada Allah saja. Ini memberikan arti kita menolak dan berusaha menghindarkan diri dari bahaya-bahaya disebabkan oleh syirik kepadanya. Terkait dengan bukti kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah, fa in kuntum lan taqdiru qadrah." Berpikirlah kamu tentang ciptaan Allah dan janganlah kamu berpikir tentang zat Allah. Sungguhnya kamu tidak akan bisa menjangkaunya. Dalam hadis riwayat Abu Naim ya dari Ibnu Abbas. Ya. Kemudian Rasulullah SAW ya, pernah melihat suatu kaum. Nah, maka ditanya, mengapakah kamu? Nah, jawab mereka, kami sedang memikirkan zat Allah. Nah, maka Nabi SAW bersabda, berfikirlah atau perhatikan makhluk Allah dan jangan berpikir tentang zat Allah. Maka sungguh kamu tidak dapat menjangkaunya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman ya terkait dengan bagaimana keberadaan Allah Subhanahu wa taala, wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dia yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di alam semesta ini. Ini adalah tanda kekuasaan Allah yang merupakan tauhidur rububiyah. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman bahwa yang menunjukkan terkait dengan bagaimana dalil-dalil atau bukti-bukti kekuasaan Allah. Dalam surat Al-Imran ayat 190 dan 191 sebutkan, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dengan penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Sahabat seguru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, terkait dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hal penting yang perlu kita pahami adalah bagaimana konsekuensi ketika kita beriman kepada Allah. Setelah kita mengakui, mengesahkan Allah dari sisi rububiyah, kita mengakui bahwa Allah adalah Maha Pencipta, Allah adalah Maha Pemelihara, Allah adalah Maha Pengatur, Allah yang Maha Merajai, Allah yang menguasai alam semesta. Nah, tidak sampai cukup di situ saja. Perlu adanya satu konsekuensi. Apa yang harus kita lakukan terhadap apa yang kita yakini dan kita ucapkan. Oleh karenanya di sini dalam poin yang kedua, konsekuensi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini pemahaman ini perlu kita tegaskan kembali. Ya, pengertian iman itu adalah tasdiqu bil qaul, qaulu bil lisan dan amalu bil arkan. Ya. Iman itu dibenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan dan dilakukan dengan amal perbuatan. Nah, inilah yang dikatakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara pembenaran dengan hati, pembenaran dengan lisan, dan dengan amal perbuatan, ini harus dilakukan secara integral. Nah, bagi diri seorang muslim, ya. Jadi tidak bisa kita hanya mengucapkan atas kebenaran keesaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita membenarkan di dalam hati kita, tapi kita tidak bisa mengimplementasikan atau tidak mau mengimplementasikan di dalam amal perbuatan kita. Maka ini belum dikatakan beriman. Jadi iman yang benar adalah iman yang harus diiringi antara ucapan, antara pembenaran dalam hati, dan juga dilakukan dengan amal perbuatan. Allah Subhanahu wa taala sangat mengecam bagi orang-orang yang dapat berbuat, dapat mengatakan, tapi tidak dapat berbuat sesuatu. Allah Subhanahu wa taala sangat mengecam bagi orang-orang yang bisa mengatakan tapi tidak bisa berbuat. Dalam surat Al-Saff ayat 2 dan 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, lima taqulu ma la taf'alun? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun." Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu berbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah, engkau mengatakan apa yang tidak engkau perbuat. Inilah yang dinamakan konsekuensi daripada keimanan yang benar. Dia bisa membenarkan dengan hati, dia mengucapkan dengan lisan, dan dia dilakukan dengan amal perbuatan. Setelah kita membangun pemahaman yang benar dan melaksanakan atau mengamalkan dengan keyakinan yang benar terkait dengan keberadaan Allah atau eksistensi Allah atau keesaan Allah, dan kemudian diwujudkan dengan komitmen untuk melaksanakan secara benar, maka keimanan yang seperti ini akan membuahkan suatu hasil yang luar biasa, membawakan suatu kekuatan yang luar biasa. Seseorang yang mempunyai keimanan yang kuat, maka dia akan merasakan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini kita bisa lihat di dalam surat Al-Imran ayat 191. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah ketika dia berdiri, ketika dia duduk, dan ketika dia berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka juga senantiasa berpikir tentang apa-apa yang diciptakan ya, di langit dan di bumi. Ya. Dan dalam diri mereka mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Dan tidak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan di dunia ini. Apakah yang menjadi semua yang menjadi ciptaannya, semua yang menjadi ketetapannya, semua yang menjadi pemberiannya, tidak ada yang sia-sia. Oleh karena itu, orang yang senantiasa menyendarkan dirinya kepada Allah, yang dekat kepada Allah, dia akan senantiasa mempunyai prasangka yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah buah keimanan yang kedua. Jadi yang pertama adalah merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah berprasangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Tidak ada yang Allah ciptakan itu, yang Allah tetapkan, yang Allah berikan itu yang sia-sia. Nah, ini adalah pemikiran-pemikiran dari orang yang mempunyai keimanan yang benar. Kemudian mereka senantiasa bersandar dan takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Maha suci Engkau dan ya Allah, lindungilah aku dari azab api neraka. Nah, ini adalah buah dari keimanan yang ketiga, bersandar dan takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, bahwa buah keimanan yang kuat ini akan merasa tenang hatinya. Innal ladzina qalu rabbunallaha tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya, yaitu orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah, kemudian mereka itu istiqomah di dalam keyakinannya, maka malaikat akan turun kepadanya dan mendoakan kepada mereka, ala takhafu wa la tahzanu. Janganlah engkau takut dan jangan engkau sedih. Wa absiru bil jannati allati in kuntum tu'adun. Nah, inilah buah dari keimanan, adanya ketenangan dalam jiwanya. Nah, oleh karenanya orang-orang yang senantiasa dekat kepada Allah, menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya menjadi tenang. Demikian yang bisa kita ulas ya, sedikit terkait dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pembahasan yang singkat ini bermanfaat bagi kita untuk mengokohkan, menguatkan keimanan kita sehingga kita mendapatkan kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.